Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim Channel dimanapun kita berada, melanjutkan pelajaran kita yaitu tentang masalah tasawuf, yang mana bagaimana tata cara mengetahui hal-hal akhlak-akhlak terpuji dan akhlak-akhlak yang tercela. Pelajaran kita kali ini tentang hati yang lembut dan pikiran yang jernih. Masih dalam bab 2 perkara. Untuk masalah hati yang lembut dan pikiran yang jernih ini sebagaimana pernyataan berikut ini. Man taraka zunuba raqqa qalbuhu wa man tarakal harama wa akalal halala saffat fikratuhu. Yang artinya barang siapa yang mau meninggalkan perbuatan dosa, maka hatinya akan menjadi lembut. Dan barang siapa yang meninggalkan perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah dan memakan makanan yang halal, maka menjadi jernihlah pikirannya. Hati yang lembut adalah hati yang dapat menerima nasihat agama, yang dapat menerima nasihat agama dengan mudah dan mau mematuhinya, serta menjalankannya dengan penuh kekhusyuan. Sedangkan pikiran yang jernih adalah pikiran yang selalu dipergunakan untuk memikirkan keagungan-keagungan ciptaan Allah, lalu kemudian meyakini bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu maha perkasa atas segalanya. Sehingga yang salah satu kekuasaannya adalah membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Keyakinan tersebut dapat diperoleh dengan merenungkan kejadian manusia melalui akal dan pikiran. Bahwa Allah telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang menyatu di dalam rahim ibunya. Lalu kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging dilengkapi dengan tulang, otot, syaraf, sampai terbentuklah telinga, mata, serta anggota badan yang lainnya. Di samping itu Allah juga memberikan jalan keluar dari rahim ibunya. Tidak semerta lama hidup di dalam rahim. Kemudian serta memberitahukan bagaimana caranya menyusui bayi. Bayi yang baru lahir itu dalam keadaan tidak bergigi, tidak memakai pakaian, lalu kemudian dengan kehendaknya akhirnya tumbuhlah gigi-gigi tersebut. Dan menanggalkannya ketika dalam usia 7 tahun, kemudian ditumbuhkan kembali dalam waktu yang lain. Allah menjadikan manusia mulai dari kecil menjadi dewasa, kemudian menjadi orang tua, dan dari sehat menjadi sakit, dan dari sakit juga kembali menjadi sehat. Dia pula lah yang menidurkan seluruh makhluknya pada malam hari dan membangunkannya pada siang hari, dan itu terjadi setiap hari terus berganti. Rambut dan kuku dapat rontok kemudian tumbuh kembali. Begitu juga dengan silih bergantinya antara siang dan malam sebagai akibat dari peredaran matahari dan bulan. Yang kesemuanya itu datang dan pergi dengan sendirinya. Setiap bulannya bulan terbenam dan muncul dengan sempurna. Dan ketika terjadi gerhana, sinar matahari menghilang berubah menjadi kegelapan. Dan dari tanah yang basah Allah tumbuhkan tanaman. Tanaman yang hidup, hijau, juga besar. Sehingga berdasarkan kenyataan itu semua, maka jelaslah bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, yang dapat menghidupkan segala sesuatu yang telah mati dan hancur di alam kubur. Oleh sebab itu, bagi hamba-hamba Allah yang beriman, semoga kita diantaranya termasuk sebagai hamba Allah yang beriman, wajib memperbanyak tafakur kepada Allah guna mempertebal keyakinan bahwa masih ada lagi kehidupan. Masih ada lagi kehidupan setelah berada di alam kubur. Kemudian di samping itu harus mengakui akan adanya hari kebangkitan dan perhitungan amal selama hidup di dunia. Dan kesimpulannya, berdasarkan kadar iman yang dimilikinya, seorang hamba akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk senantiasa menjunjung tinggi segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhi segala larangannya.